Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Kita kelas, minta tolong dipimpin ilmunya berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Anak-anak minta tolong dirapikan tempat duduknya. Kemudian kalau ada sampah di samping kiri kanan di belakang tolong diangkat. Bayu di bawah itu ada sampah tolong diangkat. Masukkan ke kantong ya, kantong saku. Sudah? Ada yang tidak masuk hari ini? Jaga. Tidak ada. Semuanya nihil ya. Oke, jadi materi kita pada hari ini adalah statistik. Di MTS atau di SMP kalian kemarin mempelajari tentang statistika ya. Ada yang masih ingat statistik itu apa? Statistika. Ya, jadi di MTS atau di SMP kemarin di kelas 9 kalau tidak salah tidak, atau enggak kelas 8. Jadi pelajaran statistika namanya di MTS ya. Kalian mempelajari tentang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi untuk data kelompok, kemudian bagaimana cara menentukan nilai rata-rata atau min, kemudian nilai tengah, kemudian nilai yang paling sering muncul atau modus. Ya, jadi pelajaran yang di MTS atau di SMP dengan pelajaran kalian di Alia tidak jauh berbeda dengan yang di MTS ya. Hanya saja beberapa materi dikembangkan. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang bagaimana cara kita menyajikan tabel distribusi frekuensi untuk data kembang. Tujuan kita mempelajari materi statistik adalah yang pertama agar siswa atau kalian semua bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk daripada distribusi frekuensi baik data tunggal ataupun data kelompok pada ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah yang berkaitan tentang ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Kemudian tujuan yang ketiga adalah bagaimana peserta didik atau siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan tentang dengan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Itu tujuannya. Apa sih manfaat kita mempelajari statistik? Ada banyak manfaat kalian mempelajari statistik. Manfaat yang pertama, jadi kalau sekiranya kita pernah mempelajari statistik, maka kita akan bisa memetakan usia, kemudian dalam bentuk kelas dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengatur dari usia SD ataupun dari kelas SD kelas 1 sampai dengan kelas 3, kelas 4 sampai dengan kelas 6 dan lain sebagainya. Jadi kita bisa urutkan semua itu apabila kita sudah mempelajari statistik. Kemudian kita bisa menyusun jadwal juga dengan sebaik mungkin. Jelas kelihatan gambar itu? Yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Saya bagikan lembar kerja untuk kalian semua, masing-masing kelompok. Saya kasih lembar kerja, tolong dikerjakan, kemudian didiskusikan dengan teman kelompoknya ya. Tolong buat lingkaran masing-masing kelompok. Tolong jaraknya ya, diperhatikan. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Di lembar kerja itu sudah ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan bersama dengan teman kelompok kalian ya. Tolong dikerjakan.
Sudah dikerjakan semuanya? Ya. Nah, sekarang tolong perhatikan tabel di depan. Tolong semuanya perhatikan tabel di depan. Cara duduknya boleh di. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur tabel distribusi frekuensi. Ya. Apa sih unsur-unsur yang terdiri dari tabel distribusi frekuensi? Oke. Jadi yang pertama unsur tabel distribusi frekuensi adalah interval kelas, yang dimana yang dinamakan interval kelas ini ya. 0 sampai 4, 5 sampai 9, ini interval ya, dari 0 sampai 4, 5 sampai 9. Kemudian unsur yang kedua adalah batas bawah. Batas bawah itu 0, 5, 10, 15 dan seterusnya ya. Batas bawah kelas. Kemudian batas atas kelas 4, 9, 14 dan seterusnya. Kemudian unsur selanjutnya adalah batas tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas itu adalah batas bawah kelas dikurangi dengan 0,5 ya. Jadi batas bawah dikurangi dengan 0,5. 5 dikurangi 0,5, 0 dikurangi 0,5 dan seterusnya. Kemudian tepi atas kelas 4 ditambah, kalau ini dikurangi, kalau atasnya ditambah ya. Kemudian panjang kelas ya. Panjang kelas itu yang mana? Panjang kelas itu adalah selisih antara 5 dengan 9, bukan selisih ya, tetapi jarak dari 5 ke 9. Cara menghitungnya pakai tangan aja ya, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti panjang kelasnya ini adalah sebanyak 5. 5 ya. 5, 6, 7, 8, 9. 5 ya. Kemudian setelah panjang kelas terakhir, unsur-unsur yang terakhir adalah banyaknya kelas ya. Banyaknya kelas itu adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan 65. Nah, itu adalah unsur-unsur dari tabel distribusi frekuensi. Sekarang tugas kalian semua adalah mendiskusikan dengan teman kelompok kalian bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi seperti yang sudah. Jadi sekarang tolong masing-masing kelompok untuk mencari informasi atau referensi tentang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Kemudian nanti kalian semua tuliskan. Setelah kalian dapat referensi, kemudian kalian jawab, tulis bagaimana sih cara membuat tabel distribusi frekuensi ya. Sekarang tolong berdiskusi, kembali diskusi. Ada di paket, bisa kalian lihat yang punya paket, kemudian yang nggak punya bisa pinjam di perpustakaan. Jadi begini caranya untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi pertama kita akan mencari intervalnya ya. Interval dari jarak antara misalkan bentangan 1 sampai dengan 5. Jadi kita akan mencari jarak ini ya, intervalnya 1 sampai dengan 5. Kemudian rentang 1 sampai 5 itu berapa? Berapa? 5 1 sampai 1 dengan 5 ini berapa selisihnya? Jadi tinggal kita tulis saja di sini 6, kalau sini 5 dikurang 1 4, berarti 1 2 3 4 5, berarti 6 7 8 9 10. Kemudian di sini berapa? 11 sih, harus kalau di sini 5 berarti di sini 6, 10 berarti di 11. Di sini berapa? 15 dan seterusnya ya. Gitu. Udah semuanya? Udah, oke. Selesai. Jadi kalian masing-masing kelompok mempersiapkan apa yang sudah tugas kalian yang sudah diselesaikan, kemudian nanti akan dipresentasikan masing-masing kelompok. Kemudian presentasinya adalah satu kelompok maju ke depan, kemudian kelompok yang lain menanggapi. Ya. Kemudian jangan lupa mempersiapkan beberapa referensi, nanti ketika ada pertanyaan dari kelompok lain kalian bisa menjawab. Oke, sekarang kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kelompoknya ya, hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1 bisa dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masing-masing kelompok sudah presentasi kelompoknya. Ada pertanyaan dari hasil presentasi hari ini? Alhamdulillah kalian semua cerdas-cerdas ya. Ya, alhamdulillah. Ketua kelompok masing-masing minta tolong kumpulkan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian saya akan periksa. Tolong kumpulkan di depan ya. Satu orang masing-masing. Oke, sekarang ada yang bisa menarik kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini dari pembelajaran statistik. Ada yang bisa berangkat tangan? Nita, Wahyu, bisa? Ada? Baik. Oke, jadi kesimpulan untuk materi hari ini adalah bagaimana cara kita menentukan atau membuat tabel distribusi frekuensi dengan beberapa unsur, kemudian jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Ya. Jadi ketika kita semua sudah mempelajari materi ini, maka nanti kita akan bisa membuat tabel distribusi frekuensi baik itu data kelompok ataupun data tunggal. Kemudian selanjutnya ketua kelas saya minta sebelum kita berdoa untuk pertemuan kita minggu depan, tolong pelajari materi tentang ukuran pemusatan data ya. Di situ ada materi tentang bagaimana cara mencari rata-rata untuk data kelompok, nilai tengah untuk data kelompok, dan nilai yang paling sering muncul untuk data kelompok atau bahasa yang lain median dan tolong dipelajari agar untuk pertemuan selanjutnya kalian ada pemahaman yang bisa kalian nanti sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Oke. Kemudian ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, terima kasih adik-adik sekalian, siswa-siswa sekalian atas kerjasamanya pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.